terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan khotbah dari Evangelis Ibu Nani Susanti mengenai bagaimana kita hidup tidak bercela. Langsung aja kita tonton videonya. Saudara, yang kedua ini kita kan hari ini mau melakukan pembaruan perjanjian, ya. Kalau kita melihat apa maksudnya pembaruan, pembaruan itu diawali dengan pertobatan, ya. Engkau tidak mungkin akan melakukan suatu pembaruan kalau engkau tidak sadar bahwa apa yang pernah engkau lakukan itu adalah sesuatu hal yang kurang, bukannya tidak dilakukan lagi, tetap dilakukan, tetapi yang dinamakan banyak kekurangan. Menyadari akan diri saudara dan saya bahwa perjanjian yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya seringkali kita abaikan. Apalagi kalau kita lihat Bahtera ini setiap kali ada pertemuan selalu Tuhan janjikan suatu perjanjian. Terlalu banyak Tuhan memberikan perjanjian sehingga mengakibatkan saudara dan saya itu tidak kurang meresponi, bukannya tidak meresponi. Saya percaya setiap ada sesuatu yang Tuhan janjikan, saudara pasti pertama kali yes, ya, pasti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan banyak tempaan dan perkara-perkara yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ini lama-lama luntur, ya, lama-lama tidak greget lagi. Untuk itu perlu kesadaran dan perlu apa yang dikatakan oleh Bevis tadi tentang pertobatan, ya. Jadi apa yang harus ditobatkan dengan segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Hari ini pada saat saya sedang mempersiapkan untuk pembaruan perjanjian ini, Tuhan ingatkan akan keset, ya, perjanjian kasih setia Tuhan terhadap saudara dan saya. Dikatakan sekalipun engkau tidak setia, tapi aku tetap setia. Amin. Inilah yang namanya perjanjian kasih setia. Sekalipun kita belajar seringkali kemana-mana, tetapi Tuhan katakan sekalipun engkau apapun yang engkau lakukan terhadap diri Tuhan, Tuhan tetap katakan perjanjian keset, perjanjian kasih setiaku tidak akan pernah berubah. Saudara, oleh karena itu hari ini kita belajar dari apa yang dialami oleh Abraham. Kenapa Abraham itu mendapatkan sesuatu perjanjian keset dengan Allahnya, ya. Dengan Allah yang saudara dan saya, Jehovah yang saudara dan saya sembah. Kenapa? Di mana letak rahasianya? Dan biarlah hari ini kita melakukan suatu pembaruan. Tuhan, apa yang pernah aku lakukan terhadap dirimu, seperti tadi dikatakan ada pertobatan dan kesadaran. Aku hari ini akan melakukan suatu pembaruan, Tuhan. Aku akan melakukan pembaruan. Aku sadar sesadar-sadarnya, merendahkan diri yang tadi dikatakan sampai glosor, ya, dan menyadari siapa diri kita dan siapa diri Allah.
Karena Jehovah itu luar biasa banget kasih setianya. Saudara, kita belajar ada beberapa hal yang kita lihat dari kehidupan daripada Abraham. Kenapa Abraham itu disebut sahabat Allah? Kenapa semua yang Tuhan janjikan terhadap Abraham itu luar biasa? Ya. Saudara, kalau kita lihat, Tuhan katakan begini, ada sesuatu yang perjanjian itu dari diriku, tapi ada perjanjian juga yang engkau harus lakukan. Saudara, kenapa kita bisa ikut ambil bagian dari Abraham? Karena Galatia 3 ayat 29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, saudara, ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan perjanjian keset itu menjadi milik saudara dan saya. Ada bagian yang Allah berikan, ada bagian yang kita harus lakukan. Salah satu contoh, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup tidak bercela seperti yang Abraham alami. Kita baca dalam Kejadian 17. Dikatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya. Arti daripada hidup tidak bercela itu di dalam Efesus 5 ayat 27 dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, saudara, yang namanya cemerlang itu kinclong, saudara ya. Zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sederhana, saya bilang mukanya kok bisa kinclong begitu ya. Suatu saat saya pergi ke satu pesta ya, dan saya lihat yang jaga di depan itu make upnya kinclong semuanya. Nah, cemerlang itu begitu, mukanya berseri-seri, mukanya cemerlang. Dan sebenarnya Tuhan sangat merindukan saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Tuhan pengen, ayo kasih setiaku luar biasa atas hidupmu, supaya engkau hidup cemerlang di hadapanku ya. Lalu yang kedua dikatakan begini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapak sejumlah bangsa yang besar. Jadi sebenarnya Tuhan itu merindukan saudara dan saya sebagai ahli waris daripada Abraham, berhak menerima semua janji. Tuhan pengen kamu itu harus jadi bapak segala bangsa. Lalu saudara mengatakan, jadi saya mau beristri berapa supaya saya punya anak? Maksudnya bukan seperti itu. Saudara dan saya melebarkan kerajaan Tuhan sampai semua orang diinjili, lalu semua orang jadi anaknya Tuhan. Itu saudara sudah jadi bapak. Jadi itulah yang Tuhan inginkan, untuk kita boleh menjadi berkat buat setiap bangsa-bangsa di dunia ini. Lalu selanjutnya dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Artinya saudara, janjinya Tuhan, yaitu yang namakan perjanjian Chesed itu, bukan hanya untuk kita, untuk anak kita, cucu kita, cicit kita, forever. Oleh karena itu betapa luar biasanya kasih setia Tuhan.
Tetapi bagian kita apa? Tuhan katakan engkau harus disunat. Di dalam ayat 9 dikatakan, lagi firman-Nya Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Bagian kita apa? Disunat. Artinya dipotong, dipisahkan. Saudara dan saya dipilih dan Tuhan merindukan engkau harus dipotong. Salah satu hal yang harus kita potong apa? Yaitu seluruh perkara yang Tuhan tidak suka. Apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang kita kasihi lebih daripada Tuhan, itu perlu disunat. Ingat ya, kalau saudara sudah mulai mengagungkan seseorang lebih dari yang lain, kalau saudara mulai mengasihi sesuatu lebih dari orang lain, lebih dari apa yang ada, itu harus disunat, dilepaskan. Dan untuk itu apa yang Abraham alami, hal yang sangat-sangat dia menjadi ikatan dalam hidup Abraham adalah anaknya. Kenapa? Karena dia tahu ini anak perjanjian, Ishak itu anak perjanjian. Jadi aku tahu bahwa keturunanku bukan dari Ismail, tapi keturunanku jatuh kepada Ishak. Dia sangat benar memprotek anak ini. Dia sangat mengasihi anak ini. Karena ini anak perjanjian. Apa salah? Tidak salah. Tetapi ada sesuatu ikatan yang Tuhan tidak suka antara Abraham dan Ishak. Yaitu kadang-kadang timbangannya mulai tidak pas. Tuhan katakan, lepaskan anak itu. Sunat itu, lepaskan ikatan itu. Caranya gimana Tuhan? Aku harus melepaskan. Saudara, cara satu-satunya saudara, yaitu dia harus merelakan hidup, menyerahkan Ishak, dipersembahkan kepada Tuhan. Memang itu tidak semudah kata-kata saudara. Saya pernah punya pengalaman ya, pengalaman dengan Sophie ya. Sophie waktu kecil itu dia itu anak masih kecil, kira-kira umur 3 tahunan lah ya. Dia tuh kena sakit mah. Menurut dokter sakit mah. Dia selalu kalau malam bilang perutnya sakit. Itu membuat saya itu sedih ya. Terus mulai saya ke dokter di Cirebon, sampai akhirnya saya ke Bandung ya. Nggak waras-waras saudara. Sampai pada suatu saat Pak Yusak ngomong gini, kue dek ora iso lepaskan ini, anakmu loro terus. Artinya gini, kalau kamu masih terikat sama anak ini, anakmu sakit terus. Kamu pilih mana? Ya saya pilih melepaskan. Lepaskan. Ya saya bilang, caranya ngelepaskan gimana? Itu tidak mudah kalau ada suatu ikatan, terus kita mau lepas. Caranya gimana aku lepasin? Doa sudah. Sedangkan kalau saya ini sampai begini, saya lepaskan misalnya kantor saya, itu saya lepasin. Tapi persekutuan tidak saya lepasin. Jadi saya kalau berobat ke Bandung itu selalu hari Rebu, selalu hari Kamis. Selasa, Rebu waktu itu persekutuan, Kamis itu saya baru berangkat. Kalau saya berangkat hari Minggu, Senin ke dokter, Selasa saya pulang karena Rebu mau persekutuan. Rasanya saya sudah mendahulukan Tuhan lebih daripada itu semuanya. Saya tetap tanggung jawab, tapi Tuhan ngomong melalui Pak Yusak, belum Pol. Saya sampai Tuhan apalagi sih, tak kuasai sudah. Tapi sebetulnya bukan masalah di luar, di dalam.
Sunat itu adalah sunat hati, kata Tuhan. Engkau bisa di depan itu mengatakan, aku sudah kok, aku sudah mengampuni, aku sudah melupakan. Bisa ngomong, bisa. Semua orang bisa melihat. Tapi yang bisa menilai hati itu hanya Roh Kudus dan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah benar-benar keluar dari hati, lepas benar-benar. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya bilang begitu. Setelah aku didoakan, saya bilang, aku tidak mampu. Ini pertama kali kita harus mengakui bahwa hanya karena anugerah kita akan dapat melepaskan semuanya. Kekuatan sendiri tidak mungkin, saudara. Saya alami sendiri. Saya sudah berdoa, puasa, dan lakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang belum Paul. Akhirnya saya didoakan Pak Yusak. Saya menangis dan mengerang, saudara. Dan saya katakan, Tuhan, putuskan dan cabut ini, ikatan ini, sunat hatiku. Sesudah itu, saudara, hanya karena anugerah Tuhan, rasanya itu lepas dari diri saya. Sesudah lepas, saya bisa santai. Ya, cara gini, biasanya kalau mau malam mau tidur, hati saya itu deg-degan. Jangan-jangan ini anak nangis lagi, ngomong perutnya sakit. Jangan-jangan nanti tengah malam bangunin saya ngomong, mah perutnya sakit. Selalu dihantui perkara itu, saudara. Selama itu belum hilang, ikatan itu tetap masih ada. Saya cerita tentang praktek hidup, tentang pelepasan sunat. Sampai malam itu kok hilang ya? Gak ada suatu perasaan dalam diri saya, rasa khawatir. Saya doa, sudah didoain semuanya, udah nok tidur, bilang gitu. Gak apa-apa, gak bakal sakit perut lagi kamunya. Saya bisa tidur dengan baik dan anaknya bisa tidur dengan baik. Besoknya ditanya sama Pak Yusak, piye tadi malam? Ya aku bisa tidur, saya bilang gitu. Oke, tidak sehari loh ya. Kalau hari ini kamu lulus, besok belum tentu kamu lulus, kata Pak Yusak. Ya, besoknya tetap bergumul dengan ketekatan yang luar biasa, dengan pertolongan Roh Kudus. Akhirnya lama-lama terlepas. Saudara, sesudah lepas waras dewek, saudara ya. Sampai gede begini tidak pernah sakit mah lagi. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi itu ada sesuatu sunat yang harus dilepaskan. Dan untuk itu Tuhan katakan harus benar-benar merelakan. Beri dirimu untuk merelakan. Disunat pada hari ini karena perjanjian keset, perjanjian kasih setia Tuhan. Tuhan tetap menunggu dalam hidup kamu semuanya di depan pintu hatimu masing-masing. Selama kamu belum melepaskan, selama kamu belum meletakkan, engkau tetap masih tidak dapat menerima karunia perjanjian keset ini. Ayo terima perjanjian kasih karunia ini. Perbarui kalau kita mulai mengatakan, Tuhan ampuni dosaku. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom. And God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.